Saya Nadila Febriana dengan NIM A1C320060 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler BIN. Di sini saya akan melakukan simulasi praktikum mengenai hukum Hooke. Di sini tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan yaitu untuk membuktikan hukum Hooke. Yang kedua, untuk menentukan hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang. Yang ketiga ada untuk mencari konstanta pegas. Di sini kita akan melakukan menggunakan phase simulation. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Konstanta pegas itu adalah nilai yang menunjukkan karakteristik suatu pegas yang dipakai. Kemudian, jika hukum Hooke itu menyatakan bahwa hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang X pada daerah elastis pegas. Persamaan tersebut dapat dinyatakan pada F K kali X, yaitu dengan F gaya pegas, yang K konstanta pegas, dan X perubahan panjang pegas. Hubungan antara gaya pemulih, pegas, dan pertambahan panjang pegas, kemudian konstanta pegas, yaitu dapat menjelaskan bahwa dengan adanya F sama dengan K kali X, dari persamaan tersebut dapat ditarik suatu fenomena menarik, yaitu bahwa besarnya gaya pemulih pada pegas berbanding lurus dengan konstanta pegas dan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Di sini kita akan melakukan yang intro atau pengantar. Kemudian di sini terlihat ada pegasnya, kemudian ada konstanta pegas, ini kolom konstanta pegas, kemudian ada gaya yang dikenakan. Setelah itu di sini ada yang ini gaya yang dikenakan dengan tanda merah, kemudian ada gaya pegas dengan tanda biru, kemudian ada perpindahan dengan tanda hijau, kemudian ada posisi setimbang, kita centang terlebih dahulu, kita semua, dan yang terakhir ada nilai. Di sini terlihat ada nilai, kemudian ini ada posisi setimbangnya. Kemudian yang akan kita lakukan yaitu kita yang pertama akan menggunakan konstanta pegas 100 dengan gaya yang dikenakan min 83. Jika pegas ditarik maka akan akan positif, jika gaya melakukan tolakan akan menjadi minus. Min 83 kita atur. Min 83 dengan konstanta pegas 100. Pertambahan panjang pada pegas dapat kita lihat ada 0,83 dengan di sini tadi ada gaya yang dikenakan 83, kemudian gaya pegasnya juga 83. Kemudian posisi pada perpindahannya yaitu 0,83. Kemudian kita akan ganti konstanta pegas menjadi 120 dengan gaya yang dikenakan min 50. Kita dapat melihat perpindahannya ada 0,417 meter. Kemudian kita dapat menghitungnya untuk pertambahan panjangnya yaitu
Nggak kita lihat yaitu 0,417. Kemudian kita ganti konstanta pegas menjadi 130. Kemudian kita ganti gaya yang dikenakan menjadi min 30. Kita dapat melihat perpindahan yang dihasilkan yaitu 0,231 meter. Setelah itu kita ganti menggunakan konstanta pegas 150. 150 dengan gaya yang dikenakan yaitu min 25. Kita dapat melihat perpindahan yang dihasilkan yaitu 0,167 meter. Kita ganti konstanta pegas menjadi 170 dengan gaya yang dikenakan yaitu min 20. Perpindahannya yaitu 0,118 meter. Kemudian kita ganti menjadi 200 pada konstanta pegas dengan gaya yang dikenakan yaitu 8 Newton. Kita dapat melihat perpindahannya ada 0,004 meter. Kemudian dengan konstanta pegas 210 dengan gayanya yaitu 22 Newton. Perpindahannya yaitu 0,105 meter. Setelah itu dengan konstanta pegas 230 dengan gaya 30 Newton. Dengan perpindahan yang dihasilkan yaitu 0,130 meter. Kita ganti menjadi konstanta pegas yaitu 240 dengan gaya 50 Newton. Perpindahannya yaitu 0,208 meter dan yang terakhir kita menggunakan konstanta pegas 250 dengan gaya 58 Newton. Perpindahannya yaitu 0,232. Baiklah, di sini kita dapat melihat semakin besar nilainya dari suatu pertambahan panjang, maka semakin besar pula gaya pulih yang terjadi pada sistem tersebut. Kemudian pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya pemulih yang terbentuk. Setelah itu, hanya itu ada hasil dari simulasi praktikum yang kita lakukan. Ada 10 kali percobaan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan konstanta pegas dan gaya yang kita rubah-rubah sesuai data yang akan kita cari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.